Nah, selamat siang para peserta webinar seri keempat. Kita jumpa lagi nih. Saya berharap semua kita baik-baik. Kita bersyukur ya bahwa kita bisa hadir berkumpul pada siang hari ini untuk mendengarkan seri webinar selanjutnya. Awalnya saya ingin mengucapkan selamat siang dan selamat bertugas untuk Dr. Ruwahita, spesialis rehab medik konsultan, yang pada siang hari ini akan membawakan webinar bagi kita semua. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Bu. Selamat siang semuanya. Juga untuk Dr. Johan Suisan, FPKFR, selaku moderator kita pada siang hari ini. Selamat siang, Dok. Siang, Dokter. Siang, Bu Shirley. Juga Dr. Penny Suryadi, SPKFR. Nah, berkat beliau kita bisa ada mengikuti seri webinar yang begitu banyak dan sangat menarik, karena Dr. Penny adalah penyelenggara dari webinar seri kita selama ini, dan sampai saat siang hari ini kita udah 4 kali kita mendengarkan webinar seri. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Ibu Shirley. Selamat siang semuanya. Nah, tidak lupa juga untuk Ibu Wina, selaku supervisor dari ProSpine Klinik di Serpong. Selamat siang untuk Bu Wina. Selamat siang, Bu Shirley. Selamat siang, dokter semua. Nah, pada siang hari ini banyak juga dokter-dokter yang bergabung. Ada kurang lebih ada 42 dokter. Selamat siang para dokter semuanya. Dan juga peserta umum. Wow, kalau saya lihat listnya dari bermacam-macam kota nih. Bekasi, Semarang, Banten, Sumatera, Jambi, wow, Medan, halo Aceh, ada Malang, Magetan, Gresik, Tulung Agung, Sidoarjo, dan Surabaya tentunya. Dan tidak lupa ada juga dari Bali ya, dari Bali juga ada nih. Ya. Selanjutnya saya ingin satu lagi, memang tadi sudah dilupingin sih tata tertib, tetapi tidak ada salahnya saya mengingatkan kembali karena ini sangat mengganggu kalau kita tidak memute speaker yang ada di laptop kita atau tab atau komputer kita masing-masing. Mohon dengan sangat untuk di-mute ya. Dan satu hal lagi, bahwa PPT nanti akan di-share hasil yang dipaparin oleh Dr. Ruwahita akan di-share untuk kita semua. Pastikan semua pakai nama yang sebenarnya ya. Nah, kayaknya saya nggak akan berpanjang kata. Kita akan mulai saja supaya kita nggak kehilangan waktu. Untuk hal ini saya serahkan selanjutnya kepada Dr. Johan Suisan, SPKFR, selaku moderator webinar siang hari ini. Kepada Dr. Johan, saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu Shirley atas kesempatannya. Halo, selamat sore semua para klien, para peserta webinar dari ProSpine Klinik Serpong sore hari ini. Bagaimana kabarnya semua? Saya harap kita semua tetap sehat ya selama masa pandemi ini. Seperti tadi sudah diperkenalkan oleh Bu Shirley, saya Dr. Johan, spesialis rehabilitasi medik. Hari ini saya merupakan moderator untuk webinar kita. Topik hari ini amat menarik ya, yaitu kita akan membahas mengenai masalah psikologis yang sering terjadi pada klien-klien skoliosis yang akan dibawakan oleh ketua tim dokter dari ProSpine Klinik, yaitu Dr. Ruwahita. Kali ini saya selain ditemani oleh Dr. Ruwahita, juga ada dengan Dr. Penny Suryadi yang di Jakarta ya, Dok? Dr. Johan. Ya, Jakarta aman ya, Dok? Aman. Ini suara saya dengernya jelas nggak, Dok? Ini hujannya gede loh di sini sekarang. Ya? Tahu gimana di Surabaya? Jelas. Suaranya jelas, di Surabaya lagi panas. Semoga semuanya sehat dan bisa
menikmati apa webinar demi webinar ya, sehingga makin cinta dengan dirinya sendiri dan makin mengembangkan potensi positif periohannya. Ya, ya Dr. Teni, terima kasih. Dan itu tadi kita sudah dibuka oleh Bu Shirley, yaitu manajer klinik Prospine. Untuk sekian perkenalan dari saya juga menyapa para sejawat, dokter rehab, para senior-senior saya. Selamat sore, terima kasih atas kesediaannya untuk bergabung di seminar awam kita kali ini. Oke, untuk kegiatan kita hari ini akan dimulai dari pemaparan materi oleh Dr. Wahita selama 20 menit. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab selama 20 menit. Meskipun belum mulai sesi tanya-jawab, namun apabila para peserta sekalian sudah ada pertanyaan yang terlintas atau terpikir, segera silahkan ditanyakan dengan cara menulisnya di kolom chat. Jangan lupa saat di kolom chat dituliskan nama, usia, kota tempat tinggal, serta klien atau non-klien Prospine. Nanti saat di waktu sesi tanya-jawab selama 20 menit akan kita coba jawab satu persatu. Namun jika nanti sampai akhir sesi tanya-jawab masih ada pertanyaan yang belum terjawab, jangan khawatir, nanti akan tetap kita jawab semua pertanyaan dari para peserta sekalian. Kalau tidak bisa secara live di Zoom ini, nanti akan dijawab oleh tim dokter kami, by WA atau by phone, di hari-hari ke depan. Oke, nanti saat menuliskannya di kolom chat, jangan lupa ya, ditanyakan, ditujukan kepada saya, nanti akan saya bacakan. Oke, kalau saya kira itu cukup dari saya. Sekarang waktu saya persilahkan ke Dr. Wahita untuk memulai pemaparannya selama 20 menit. Saya persilahkan, Dok. Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Sebelum saya memulai presentasi saya, perkenankan saya mengaturkan apresiasi yang setinggi-tingginya buat beberapa senior saya, seperti Dr. Leopold dan istri Dr. Gigi Sunti yang rajin mengikuti dari awal, ya, bahkan beberapa sejawat saya, Dr. Rehab, ada Dr. Herlina Wati, ada Dr. Nurul Masita, ada Dr. Istinganah Noviana. Terima kasih untuk apresiasi dan perhatiannya terhadap webinar ini. Hanya saya memohon untuk pengertiannya bahwa saya akan menggunakan bahasa yang lebih awam karena memang ini untuk webinar awam. Ya, tadi Bu Sherly sudah sampaikan bahwa ini adalah webinar yang keempat. Webinar yang pertama pada seri skoliosis ini dimulai dengan pemahaman skoliosis itu apa dan secara garis besar apa yang harus dilakukan ketika menderita skoliosis. Kemudian yang kedua, Dr. Johan waktu itu memaparkan bagaimana kita bisa mengetahui skoliosis apa tidak dan apa-apa saja kira-kira pemeriksaan yang dibutuhkan untuk menentukan skoliosis kita seberapa parah. Lalu selanjutnya Dr. Teni membantu kita untuk memperoleh gambaran yang lebih detail tentang tata laksana utama skoliosis, yaitu tentang exercise. Ya, Dr. Teni pada saat webinar ketiga menyampaikan itu dengan sangat baik dan sangat jelas. Ya, nah di antara pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan pada saat itu, antara lain keluhannya itu stres, mikir skoliosisnya, kapan selesainya latihan, sampai kapan harus latihan, malu pakai brace dan sebagainya. Itu alasan kami pada saat ini kita memperdalam bersama apa yang bisa dilakukan ya kalau kita stres mikir skoliosismu. Oke ya, saya izin share screen dulu. Mari kita melihat bersama-sama apa yang kita bisa lakukan kalau klien yang punya skoliosis atau calon klien yang memiliki skoliosis stres mikir skoliosisnya. Ya, saya agak keluar sedikit untuk memberi gambaran ya ruang lingkup dari seorang rehabilitasi medik, seorang dokter spesialis rehabilitasi medik ataupun bidang rehabilitasi medik. Jadi, bidang rehabilitasi medik adalah satu cabang ilmu kedokteran yang khusus fokus menangani disabilitas, ya, kecacatan atau hambatan atau gangguan. Tetapi yang ditangani bukan hanya yang bersifat fisik, tetapi juga gangguan psikologis yang menyertainya.
Ya. Kemudian untuk keperluan mendukung luas lingkup yang sedemikian luas, dokter rehabilitasi medik itu dibantu oleh timnya. Timnya mulai apa saja, fisioterapis misalnya yang sudah biasa kita temui dan juga pembuat ortesa-protesa, tetapi ada psikolog. Kenapa? Karena tadi masalah psikologi juga merupakan ruang lingkup yang harus menjadi tanggung jawab seorang dokter rehabilitasi medik. Dan kalau kita meneliti secara khusus untuk skoliosis ini, inilah list gangguan yang dialami. Gangguan yang bersifat organ seperti yang 3 webinar sebelumnya sebutkan, mulai dari tulangnya, ototnya, ligamen antar tulang ya pengikatnya, ada juga gangguan fungsi jantung dan paru. Kemudian kalau ini kita biarkan, apa yang bisa timbul? Nyeri, penurunan kapasitas jantung parunya, bahkan akhirnya mengganggu kegiatan sehari-hari karena mudah lelah dan sebagainya. Nah, kalau 2 hal ini menyangkut murni fisik, halangan terhadap lingkungan ini menyangkut non-fisik. Berupa apa kalau ada skoliosis yang mungkin timbul? Malu akibat penampilannya tidak simetris. Malu karena harus menggunakan brace, apalagi brace yang keras ya, yang rigid brace, yang kaku. Nah, tidak bisa bekerja dalam bidang tertentu. Ya, model nggak mungkin skoliosis, nggak bisa diterima. Bahkan kantor-kantor tertentu, ya, seperti misalnya tentara, polisi, itu mensyaratkan untuk tidak ada skoliosis. Kenapa? Karena ini mempengaruhi jantung paru. Nah, kalau Pak tentaranya mau ngejar maling terus kemudian kelelahan kan susah. Ya, itu hambatannya harus dialami. Nah, kalau kita meneliti lebih lanjut lagi, dampak malu-malu dan terbatas tadi apa? Ini, timbul rendah diri. Karena citra dirinya berkurang. Belum lagi kalau teman-temannya tidak bisa mengerti, kemudian membuli, ya, sehingga malu berpartisipasi dalam kegiatan yang melibatkan banyak anggota, susah milih pakaian, ya, kesulitan untuk bisa membuka diri terhadap lawan jenis, kan bahasanya teenager, ya. Kemudian ini menimbulkan ketegangan. Karena apa? Jadi susah untuk patuh terapi, males. Rasanya nggak sembuh-sembuh. Ya, kemudian bisa macam-macam, ya, bisa pelarian ke alkohol dan macam-macam. Bahkan ada beberapa penelitian yang mengatakan ada kecenderungan untuk berpikir tentang bunuh diri. Ya, jadi kalau kita ringkaskan, skoliosis itu dampaknya begitu ketahuan asimetris, malu. Malu umumnya kepercayaan diri turun. Kepercayaan diri turun seringkali, ya, mencoba menyembunyikan. Enggak apa-apa kok aku. Udah, nggak apa-apa. Nggak usah pergi. Takut ketahuan, ya, disembunyiin. Nah, kalau kemudian malu menyembunyikan ini terhadap lingkungannya secara tidak sadar, sering justru memperjelek posturnya. Postur yang lebih jelek, balik lagi, memperbesar skoliosnya, dan seterusnya. Satu lingkaran setan yang sulit sekali diputuskan. Nah, apa yang kita bisa lakukan di klinik ini? Nah, klinik ini seperti yang waktu itu disampaikan, tujuan tata laksana skoliosis ini adalah selain mencegah bertambahnya sudut skoliosis, mengurangi nyeri dan sebagainya, ada kosmetik. Nah, disinilah kami berharap apa yang dilakukan klinik ini bisa membantu mengatasi masalah stres tadi, malu tadi, ya. Nah, apa yang kita bisa lakukan itu, ya, kalau kemudian dikembalikan kepada tahapan untuk menghadapi kondisi kronis, bisa dibuat seperti ini. Jadi pada saat orang mengalami sesuatu penyakit seperti skoliosis ini, pertama kemungkinannya adalah ini. Enggak kok, aku enggak apa-apa, ini benjol biasa, ini pakaianku yang kurang fit misalnya. Ya, kemudian dipaksa mami, ayo lah nih, nanti bahaya loh, parah. Apain sih? Mau aku bilang nggak apa-apa kok, nggak kerasa apa-apa kok. Nah, gitu ya. Atau kemudian nawar. Ya, nawarnya apa? Kalau nanti aku mau ke klinik, aku beliin ini ya, laptopku, beliin baru. Aku baru mau terapi. Nah, itu begini maksudnya. Ya. Kalau tidak dibantu dengan baik, bisa depresi. Nah, kami berharap
apa yang kami sampaikan kali ini akan menolong kita bersama, menolong klien, menolong calon klien yang mengalami skoliosis untuk sampai di penerimaan acceptance ini. Ini kuncinya, ya. Baru semuanya akan bisa dilalui dengan baik. Nah, mari kita meneliti depresi ini. Jadi depresi ini selain memang ada faktor fisik, lebih banyak faktor non-fisiknya. Faktor fisik ini skoliosisnya bisa enggak? Enggak. Yang bisa seperti ini faktor fisik yang menyebabkan depresi, misalnya ya COVID ini. COVID bisa menyebabkan depresi karena penyakitnya sendiri, bisa. Ya, tetapi non-fisik inilah yang menjadi faktor untuk skoliosis. Karena tadi antara lain bullying, ya pelecehan fisik maupun emosional. Pelecehan fisik misalnya apa? Kalau pakai brace tadi, ya, kamu lucu ya pakai robot, kayak robot lucu deh, gerakanmu aneh. Nah, pelecehan fisik, apalagi dipegang-pegang, ya ini double, fisik dan atau emosional. Nah, kalau kemudian kehilangan dukungan, tidak harus kehilangan orang tua dalam artian meninggal, kehilangan dukungan orang tua itu pun akan sangat besar pengaruhnya, ya. Dan ini biasanya akan menggiring seorang anak, seorang klien, seorang yang penderita skoliosis jadi berpikiran negatif. Ya, karena itu penting sekali membantu melewati fase itu untuk bisa keluar menjadi acceptance. Nah, Prof. David Hawkins kemudian menjabarkan lagi yang 5 tahapan tadi, mulai dari denial, kemudian anger, kemudian bargaining, dan depresi atau bisa acceptance menjadi tahapan-tahapan ini. Ya. Nah, acceptance itu ada di atas sini. Sedangkan 4 di bawahnya ada di sini. Merasa tidak berharga, menyalahkan, bisa putus asa. Ini kan depresi di sini nih. Menyesali, gitu ya. Khawatir, gimana ya kalau nanti aku nggak bisa dapat kerja dan sebagainya. Keinginan kuat, tapi kemudian jadi ketergantungan. Ya, ini bahaya. Bahkan membenci, menghina, dan sebagainya. Ya, karena itu ayo kita membantu, saling membantu untuk bisa sampai ke sini. Karena apa? Ini wisdom, powerful. Ketika di sini ini bikin capek, bikin gak berdaya, bikin putus asa, bahkan bisa tadi saya katakan ya, ada beberapa penelitian yang mengatakan bisa punya kecenderungan untuk berpikir tentang bunuh diri. Sebaliknya ini, kalau sudah bisa keluar dari sini, itu akan bisa nolong orang lain. Nggak apa-apa, aku sudah ngalami, bisa diatasi. Nah, kita kepengen kita sama-sama belajar tentang itu. Ya, nah ini tips sederhananya. Tetaplah aktif, kerjakan latihan skoliosismu. Nanti saya jelaskan kenapa ini penting latihan skoliosis. Ya, dan tentunya tata laksana lain sesuai saran dokter. Dan selalu berpikiran positif. Bahkan ketika mengalami krisis kepercayaan diri, ya. Kenapa latihan ini kok sampai saya tulis garis hurufnya besar merah lagi? Karena ini. Ya. Jadi di tubuh kita, ya, para peserta dari webinar itu memiliki satu sistem yang menghasilkan beberapa hormon. Chemical ini maksudnya hormon. Hormon yang membuat kamu happy, membuat kita bahagia. Ya, mari kita konsentrasi kepada 2 hal ini. Saya akan mulai satu hormon yang namanya endorfin. Ya, perhatikan ini. Berfungsi sebagai painkiller. Nah, jadi endorfin ini keluarnya setelah latihan. Oke? Makanya kenapa latihan itu menjadi satu topik yang sangat penting. Nggak cukup 1 kali dijelasin, nanti latihan khusus untuk postur jelasin lagi sama Dr. Yohan. Oke? Ya, karena ini keluarkan endorfin tubuhnya. Ya, endorfin ini endogen like morphine. Jadi semacam morfin yang dikeluarkan oleh tubuh. Ya. Jadi itu bisa. Kemudian yang kedua, dopamin. Nah, dopamin ini istilah nama lainnya adalah reward chemical. Ya, perhatikan. Dilepaskan ketika situasinya menyenangkan. Oke? Jadi kalau kita belum sudah marah, sudah ya, jengkel sama orang tua, nawar-nawar, nggak keluar ini dopaminnya. Tapi kalau kita bawaannya happy,
happy, dopamin keluar. Begitu, ya. Jadi ini terkait. Ya, ada kata-kata bijak yang mengatakan hati yang gembira adalah obat. Itu beneran sudah dibuktikan loh secara ilmiah. Ya, kedokteran sudah membuktikan itu. Jadi kalau kita happy, dopaminnya keluar. Begitu. Oke. Nah, jadi sebagai orang tua, para orang tua yang mengikuti webinar ini, mohon kita sama-sama mengatasi masalah-masalah daripada anak kita yang stres ini, khususnya kalau sudah ke arah depresi. Ya, perhatikan tanda dan peringatannya. Contohnya apa? Biasanya anak ini nggak gini kok. Ngapain sih kok kamu kok aneh? Nah, misalnya ya. Nah, kamu kenapa? Kak, kamu kenapa sih kok aneh? Biasanya kamu semangat kok jadi seperti ini. Nah, itu ya, itu berarti ada sesuatu. Komunikasikan dengan anak. Mungkin tidak mudah membuat anak secara gamblang membuka diri, tapi bantu anak karena ini memang jujur aja masa-masa yang sulit bagi anak, terutama bagi mereka-mereka yang masih remaja, ya itu masa-masa yang sangat sulit. Oke, jadi kami butuh kerjasama itu. Kenapa ini saya letakkan khusus? Mari kita mengingat untuk yang mengikuti webinar yang disampaikan oleh Dr. Teni. Di situ ada dikatakan Dr. Teni untuk mencapai goalnya tadi, ya kita bekerja sebagai satu tim. Tim apa? Contohnya waktu itu Dr. Teni mencontohkan pemain basket, ya pemainnya itu adalah si klien, ya. Kemudian, lah dokternya apa dong? Dokternya cuma coach. Coachnya sepinter apapun, melatih sudah canggih, ya. Tapi kalau si pemainnya nggak mau main, terus buat apa? Nggak mungkin bisa tercapai goalnya, ya. Kemudian keluarga sebagai apa? Supporter dong, ya. Supporter semangati. Duh, kok kelihatan anakku udah mulai nggak semangat ya? Ayo kita sama-sama, ya. Disitulah kerjasamanya itu seperti itu. Oke. Nah, saya akan mengakhiri ini dengan share sedikit tentang satu burung yang menurut saya sangat-sangat menginspirasi buat saya pribadi dan saya harap juga buat semuanya. Ya, ini adalah gambar burung Raja Wali yang terbang tinggi. Kenapa ini gelap? Ini adalah gambaran dari badai. Badai yang ada di bawah awan itu. Nah, kalau yang kita pelajari, yang saya pelajari atau yang mungkin belajar bisa melihat, kita bisa melihat bahwa kalau ada badai, satu-satunya burung yang tidak hinggap, tetapi yang justru terbang adalah Raja Wali. Satu-satunya, semua burung akan hinggap. Hanya Raja Wali yang bisa terbang tinggi malahan, justru ketika badai. Kenapa? Karena justru sebetulnya di atas badai itu, kalau dia bisa terbang tinggi, di atas tuh terang kayak begini gambarannya. Ya, jadi kalau ada badai besar, burung lain tak jamin kena badainya. Kalau puting beliung ya, Raja Wali tidak. Apa yang dilakukan Raja Wali? Raja Wali itu justru terbang, mengarahkan sayapnya ini untuk didorong oleh si badai itu. Badai itu kan biasanya turun dulu, kemudian dia naik lagi. Jadi didorong seperti pakai tenaga dari bawah, dia bisa terbang tinggi ke atas. Nah, saya mengajak kita bersama untuk memposisikan diri sebagai Raja Wali. Jangan mau jadi burung lain. Jangan biarkan masalah skoliosis ini, ya. Saya bisa mengerti, masalah skoliosis ini seperti badai. Membuat kamu malah merunduk, hingga hilang nanti. Oke? Tapi pakai masalah skoliosis itu, bantu anak Anda yang skoliosis, bantu saudara yang skoliosis, untuk memanfaatkan masalah itu untuk justru mendorong terbang tinggi. Karena di atas sana, itu nggak ada badai. Oke? Bersama dengan Tuhan, bersama dengan seluruh tim, bersama kami, Prospen Klinik, kita akan mengatasi masalah-masalahmu di dalam keadaan-keadaan yang dihadapi pada saat skoliosis. Ya, yakin, bersama kita bisa. Oke,
Terima kasih Dr. Yohan, saya cukupkan sekian paparan kami. Selamat siang. Oke, nah, terima kasih Dr. Wahita untuk pemaparan materinya yang bagus. Kali ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di saya. Ini akan coba saya bacakan ya, Dr. Wahita. Oke. Nanti kita akan jawab 2 pertanyaan, kemudian nanti di akhir akan saya simpulkan, berikan kesimpulan. Oke, untuk pertanyaan pertama, Dok, ini dari Tina, dari Bandung, umur 23 tahun, belum klien. Dia menanyakan, Dok, seperti ini. Saya stres, nyeri leher terus, karena katanya kan kena skoliosis. Gimana caranya ya supaya tidak nyeri dan saya bisa tidak stres tentang hal ini? Oke, langsung saya jawab ya, Dr. Yohan. Oke, untuk Tina ini ya, saya nggak tahu ini mestinya kita ada lebih data lebih lengkap ya. Ini dugaan skoliosis ini sudah pernah memeriksakan diri atau tidak ya. Kalau memang belum, saya sangat menyarankan untuk memeriksakan. Ya, manfaatkan 1 kali free konsultasi. Begitu ya Dr. Teni ya. Dr. Teni tadi mengingatkan ya, setiap peserta webinar boleh 1 kali konsultasi free ya. Untuk memastikan Anda memang skoliosis atau tidak. Ya, kalau memang skoliosis, tentu saja apa yang menjadi tata laksana skoliosis akan membantu untuk mengatasi rasa nyerinya. Kenapa saya mengatakan harus tahu dulu skoliosis atau tidak? Karena nyeri leher belum tentu skoliosis. Ya, khawatirnya seperti itu. Nah, sedangkan cara untuk mengatasi stresnya karena nyeri, ya, pastilah kita harus memulai dengan yang segi medisnya dulu. Gitu ya. Dan kami memang boleh saja upayanya, misalnya contohnya yang boleh Tina coba misalnya ya, boleh Tina coba diolesi bangsa-bangsanya yang obat nyeri, itu boleh ya, yang umum ya. Saya tidak menganjurkan obat minum ya, obat yang oles ya, bangsa-bangsanya Voltaren atau Velden gel gitu ya. Sementara tapi yang paling penting adalah mencari sebab nyerinya. Oke, karena kalau nyerinya skoliosis, tata laksananya beda. Kalau nyerinya misalnya ya, yang mungkin nyeri leher itu ada jepitan saraf, beda lagi. Ya, ada kekakuan otot, beda lagi, begitu ya. Karena tidak ada gunanya juga hanya mengoleskan dari luar, kalau kemudian kita tidak tahu sebabnya. Ya, jadi harus diselesaikan dulu sebabnya. Tetapi secara prinsip boleh dicoba. Lalu mari kita berpikir ya, apapun Anda saat ini, misalnya Anda sudah bekerja ya, pikirkan Anda mau mengalah dengan nyerinya atau Anda mau cari sebab nyerinya dan selesaikan. Ya, karena nggak ada manfaatnya kalau hanya kemudian saya kok nyeri ya, stres nih bikin aku, aduh nggak bisa gini, nggak bisa begitu. Tapi kalau nggak selesai sumber masalahnya. Oke, saya kira begitu, Dr. Yohan. Baik, terima kasih untuk perhatiannya, Tina. Ya, terima kasih dokter untuk jawabannya yang sangat lengkap sekali. Ini ada untuk para peserta sekalian, ini ada sudah banyak pertanyaan yang masuk dan pertanyaannya memang bervariasi ya. Ada yang tanya tentang skoliosis, ada tanya tentang meninggi badan. Namun yang akan saya bacakan terlebih dahulu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan topik bahasan kita hari ini, yaitu mengenai masalah psikologi pada klien-klien skoliosis ya. Jadi ini kalau pertanyaan-pertanyaan yang lain tetap akan kami jawab, namun tidak di sesi live ini ya. Untuk yang sesi live ini akan saya utamakan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan topik bahasan kita hari ini. Ini Dok, ada satu pertanyaan dari Christian Ivan. Laki-laki, usia 27 tahun, di Surabaya. Dia adalah klien GTC, Growth Taller Clinic tahun 2009. Jadi klinik Prospine ini selain skoliosis, peserta sekalian juga memiliki spesialisasi untuk
latihan yang dapat meninggikan badan. Namun, Chris ini adalah salah satu mantan klien kita, dan klien Prospine Clinic. Ada beberapa pertanyaannya, namun yang berhubungan dengan topik bahasan kita kali ini adalah, ini dok, sejak umur 10 sampai 18 tahun, dia tidur hanya 0 sampai 2 jam per malam dan selalu stres. Berapa banyak kira-kira dampaknya terhadap tinggi badannya? Memang ini menanyakan mengenai dampak dari stresnya terhadap ya kan klien tinggi badan ya, dan mungkin ini juga ada skoliosisnya dahulu. Tapi yang ditanyakan apakah ada hubungannya antara stresnya dan yang di concern, jadi concern dari Chris ini adalah tinggi badan. Namun saya kira juga dia ada skoliosisnya karena dia juga menanyakan beberapa pertanyaan tentang skoliosis. Itu dokter? Ya, baik. Jadi gini, Christian ya. Christian ini kita perlu melihat dulu. Ya, karena concernmu tinggi badan, saya akan pakai titik masuk itu. Ya, Christian harus tahu tinggi badan itu dipengaruhi oleh beberapa hal, termasuk skoliosis loh. Ya kan? Skoliosis kan lengkung, betul? Jadi pasti terpengaruh, orang harusnya begini, jadi begini ya. Oke? Jadi kalau kamu ada skoliosis seberapapun, itu kita mesti perbaiki. Jelas ya. Bagaimana caranya? Nah, nanti kita lihat lagi. Sekali-sekali konsul lagi boleh ya. Nah, tapi kalau kamu nanyakan kemudian kaitan tinggi badan dengan seberapa banyak kita tidur, kita mesti kembali lagi kepada pertumbuhan ya. Tadi saya ngomong tentang hormon. Oke. Hormon ada dopamin, ada oksitonin tadi ya. Hormon pertumbuhan itu namanya growth hormone, human growth hormone. Ya, human growth hormone itu ya secara ringkas dipengaruhi oleh gaya hidup. Ya, termasuk kerutinan makan dan tidur. Kenapa? Tubuh kita itu diciptakan Tuhan sangat-sangat teratur. Oke? Itu alasannya dokter sibuk. Kamu jangan telat makan. Kenapa? Mahmu kambuh. Oke? Ya, bayangin kalau jantungmu hari ini iramanya dangdut, besok jazz. Jadi apa dirimu? Oke? Jam tidur juga begitu. Nah, apa kaitannya tidur dengan growth hormone? Growth hormone itu, meskipun namanya human growth hormone, tugas utamanya sebenarnya adalah repair, memperbaiki sel yang rusak. Dan dia dikeluarkan secara maksimal waktu tidur. Oke, jadi kebutuhan tidur secara umum untuk orang dewasa, ya lebih dari 12 tahun itu sudah dianggap dewasa kalau secara hormonal, itu harusnya 6 jam minimal, idealnya 8 jam, dan harus nyenyak dan teratur. Begitu hormonmu begitu tidurmu kurang cukup dan kurang baik kualitasnya, sudahlah hormonmu pasti terpengaruh. Seberapa besar terpengaruhnya masing-masing ada sendiri-sendiri ya. Harus bagaimana? Ada ceknya sendiri. Nah, ya. Jadi saranku untuk Christian, yuk kembali ke tatanan yang Tuhan sudah buat. Oke? Ya. Semua yang tidak sesuai dengan yang seharusnya itu akan mempengaruhi. Ya, jadi saran saya seperti itu. Tidurlah minimal 6 jam dan teratur. Ya, harus nyenyak juga ya. Jangan tengah-tengah bangun lagi, 1-2 jam bangun lagi. Itu tidak baik. Ya, semoga ini cukup jelas buat Christian. Terima kasih Dr. Johan. Oke, untuk menyambung pertanyaannya, ini saya ingin menanyakan nih untuk klinik Prospine yang di Provinsi Serpong, apakah dengan situasi kondisi saat ini, di mana semua orang masih ketakutan, takut bertemu orang, takut keluar rumah, apakah bagaimana kesiapan klinik Prospine di Serpong? Mungkin Bu Wina bisa bantu menjawab. Selamat sore dokter.
Sore semua peserta webinar. Semoga semua dalam lindungan Tuhan, sehat-sehat semua ya. Untuk saat ini Prospine Clinic, kita untuk yang di Serpong sudah bisa melayani sudah bisa melayani klien. Ya, tentu saja kita sudah melakukan persiapan yang matang untuk melayani klien kami semua. Salah satunya adalah dengan memakaikan APD kepada para karyawan kami sehingga aman, baik untuk klien dan juga untuk karyawan kami ke depannya. Dalam selama proses latihan, dari klien datang sampai dengan pulang, itu semuanya aman, tetap terlindungi dengan APD. Nah, berikut akan saya berikan gambaran tentang bagaimana klinik Prospine Serpong beroperasi di masa new normal ini. Kami sudah menyediakan tempat cuci tangan di depan sebelum memasuki klinik. Begitupun saat masuk ke dalam klinik, nantinya para klien akan disediakan dengan hand sanitizer, di mana karyawan kami akan tetap sedia untuk membantu para klien tetap merasa steril dan hygiene di dalam klinik kami. Nah, ini salah satu yang ada di gym. Jadi saat di gym pun tetap aman dengan pakai face shield, APD, dan segala macamnya. Begitupun klien ya, klien selama masa pandemi ini otomatis kita wajibkan untuk memakai masker. Ini saat penggunaan fat track di treadmill. Jadi dokter dan juga para klien semua, kami harapkan sudah tidak merasa cemas atau was-was lagi saat datang ke klinik, karena kami sudah memberikan proteksi yang maksimal untuk klien dan juga karyawan kami. Terima kasih Bu Wina atas penjelasannya, sangat baik. Wah, kalau gini sudah bisa tenang ya, jadi bisa tenang dokter. Jadi maksudnya biar pada yang mau terapi ini nggak takut gitu loh. Aduh, nanti di sana banyak dipegang-pegang. Nah itu jadi kita udah kasih tahu nih. Jadi dapat bonus COVID gitu ya. Insya Allah tidak ada dokter. Oke, kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dok. Ini ada klien peserta kita namanya Sylvia, 32 tahun, berasal dari Surabaya, belum klien. Sylvia ini mau menanyakan, kalau sampai sekarang masih merasa nggak pede, gimana ya? Karena sekarang meskipun sudah tidak pakai brace, tapi masih kurang bagus posisi tubuhnya. Kalau lihat dari umurnya 32 tahun, ya memang brace-nya mungkin sudah dilepas lama ya dok, namun Sylvia masih merasa tidak pede. Gimana dok? Apakah ada solusi untuk Sylvia? Oke, baik. Selamat siang menjelang sore buat Sylvia ya. Saya nggak tahu juga ini ya pada waktu itu berapa besar skoliosismu dan brace-nya apa ya. Nah, saya boleh share sedikit mengingatkan kalau kemarin nggak sempat ikut ya. Sebenarnya kita sekarang diuntungkan dengan teknologi ya, karena brace yang kaku itu memang tidak boleh untuk mereka-mereka yang sudah selesai pertumbuhan seperti kamu Sylvia ya. Tetapi ada yang semi rigid ya, yang namanya triasi ya. Beberapa saat lalu kami sempat menyampaikan tentang itu. Jadi ini adalah istilahnya triasi itu singkatan dari tria itu 3 C
Ya, dia lebih nyaman. C pertama comfort, dia lebih nyaman, dan kosmetik lebih bagus. Ya, C yang kedua. Dan tetap memberikan C yang ketiga, correction. Oke. Jadi kalau Sylvia mau memanfaatkan konsultasinya, kemudian kami bisa membantu, barangkali itu juga akan mengurangi lagi itu, ya, skoliosisnya. Bukan berarti kalau sudah selesai pertumbuhan, skoliosisnya nggak nambah loh. Kita mesti tahu itu, ya. Masih ingat kalau mengikuti webinar saya yang pertama, saya pakai upamakan itu seperti paku. Paku lurus diketok, tetap lurus. Melengkung diketok tambah melengkung. Ya, jadi kemungkinan memang Sylvia skoliosisnya tambah besar. Nah, tentang nggak pedenya gimana caranya? Oke, aku akan share sedikit ya. Guru saya ketika menjelaskan tentang skoliosis itu pakai istilah 3B. Ya, 3B kalau kita ngomongkan tentang Miss Universe apa artinya? Pasti tahu kan? Brain, beauty, behavior. Ya, nah penelitian mengatakan, bukan saya loh ya Sylvia ya, penelitian mengatakan bahwa skoliosis itu sebagian besar diderita oleh perempuan. Oke, tetapi luar biasanya Tuhan itu ya memang skoliosis itu kekurangan, tapi memberi kelebihan. Kelebihannya berupa apa? Biasanya brain-nya bagus, beauty. Nah, sayangnya B-nya yang ketiga bukan behavior, bengkok. Nah, gitu ya. Jadi, yuk kita melihat. Kamu memang kena skoliosis. Skoliosis sulit untuk dihilangkan. Apalagi kalau kemudian, saya tidak tahu skoliosis berapa, ternyata cukup besar. Kenapa saya menyimpulkan begitu? Karena kamu bilang pakai brace. Oke, berarti lebih dari 20 pasti. Oke, tetapi saya mengajak kamu menghitung tadi. Ya, Tuhan kasih kamu kekurangan. Coba hitung kelebihan yang Tuhan kasih ke kamu berapa. Oke, ya, dan pakai kekurangan tadi bersama dengan Tuhan. Dekatkan diri ke Tuhan. Pakai kekuranganmu untuk mendorong kamu maju. Membuktikan skoliosis bukan hambatan bagi saya untuk sukses. Oke, bukan hambatan. Ya. Oke. Ayo sama-sama. Banyak loh yang skoliosis di sini sama-sama stres sampai mereka, "Dok, kami membentuk community." Enggak apa-apa. Untuk saling share, untuk saling menguatkan. Ya. Gitu ya, Sylvia ya. Saya berharap bisa ketemu kamu nih, ngobrol lebih jauh. Oke, semangat terus ya Sylvia. Terima kasih Dr. Johan. Semangat ya Sylvia ya. Jawaban dari Dr. Nurlit sangat mencerahkan sekali, akan menolong kita untuk bisa coping dengan kondisi kita, bisa menerima kondisi kita dengan baik. Mungkin ini satu pertanyaan lagi Dokter. Ini dari Mas Fajar Firdaus yang sudah sering juga ikut. Halo Mas Fajar, rajin banget nih Dr. Johan dari awal. Selalu bertanya juga, pertanyaan juga bagus. Ini sorry Dok, izin bertanya. Biasanya mengalami skoliosis adalah anak-anak yang masih usia remaja, di mana kita tahu secara emosional memang masih belum matang. Nah, yang ditanyakan adalah bagaimana peran atau sikap orang tua dan keluarga dalam memberikan pengertian agar anak mau latihan maupun menggunakan brace. Nah, mungkin pengalaman Dr. Rohita kan sangat banyak dari sejak sudah lebih dari 10 tahun menangani klien-klien skoliosis. Nah, mungkin Dr. Rohita bisa memperhatikan ya orang tua mana, nah orang tua yang bagaimana yang anaknya rajin latihan, orang tua yang bagaimana yang anaknya jarang latihan. Mungkin ini bisa Dr. Rohita sharing kan? Oke, baik ya. Terima kasih Mas Fajar. Halo, selamat siang. Saya sangat senang Mas Fajar ini semangat terus ya, Mas. Oke. Jadi saya ingin kembali ke teori dulu ya, teori dalam artian statistik ya. Memang benar, skoliosis itu biasanya ketahuan pada waktu remaja. Ya, kenapa? Karena secara teori, ketika kita remaja, sebetulnya bukan remaja pasnya ya, ketika kita mulai pertumbuhan cepat,
gitu ya, mulai masuk pubertas. Nah, pada waktu masuk pubertas, maka pertumbuhan kita lebih cepat dari biasanya. Ya, pengumpamaan yang gampang adalah kalau Anda punya satu tanaman, gitu ya, tanamannya sama nih, ya, tapi masih kecil. Nah, kalau kecil ketiup angin gimana kira-kira? Nah, nggak terlalu goyang, ya. Tapi kalau tinggi kena angin, nah, itu, ya. Jadi dengan tambah cepatnya dia bertumbuh, kemudian ada skoliosisnya, tidak ditangani dengan maksimal, dia akan kelihatan. Nah, persoalannya seringkali memang itu ya, ketika kelihatan masih kecil, ketika masih kecil belum kelihatan. Ketika cukup besar baru kelihatan. Biasanya memang di atas 20 derajat baru orang tua itu menyadari. Ya, jadi karena itu untuk keadaan-keadaan seperti ini, tips saya mari kita kembali sekali lagi ke teori. Ya, nomor 1 pada orang tua, saran saya adalah mari kita kembali ke teori bahwa 80% skoliosis itu kami tidak tahu sebabnya. Jadi nomor 1 sikap yang harus pada orang tua adalah jangan salahkan diri Anda. Oke? Ya, 80%. Jadi yang 20% apa dong, Dok? 20%-nya tuh macam-macam. Memang termasuk ada di situ keturunan. Tapi keturunan tuh bukan semua. Yang 20% yang tahu sebabnya tuh masih macam-macamnya banyak. Bisa keturunan, bisa karena trauma, ya, jatuh dan sebagainya. Bisa ada kelainan otot, bisa ada kelainan tulang, bisa ada kelainan saraf, banyak banget. Oke, tapi sebagian besar tidak. Ya, bahkan ketika itu benar-benar keturunan, aduh berarti turun dari saya dok, saya merasa bersalah. Ya, tolong tidak menyalahkan diri sendiri yang membuat Anda semua justru tidak mencari jalan keluar. Jadi saran saya yang kedua, begitu tahu anaknya ada skoliosis atau curiga, ya, mari kita kembali ke teorinya, lihat bahunya sama apa enggak, payudaranya sama apa enggak, ya, punggungnya sama apa enggak, pinggangnya sama apa enggak, aneh enggak ini berdirinya dan sebagainya, ya, paling gampang kalau dengan bungkuk, ya, cepat bawa konsultasi. Ya, selalu lebih baik kita tahu lebih dulu, ya, karena itu akan nolong kita untuk memiliki kesempatan memperbaiki dengan lebih baik. Ya, itu yang saran kedua. Saran yang ketiga apa? Saran yang ketiga adalah tolong ngikuti, ya, dengan baik saran dari dokter apa, begitu. Ya, karena dari dokter pasti akan diberikan saran-saran penyertanya, misalnya, oh latihan itu harus setiap hari, misalnya ya, sarannya paling bagus pagi hari karena itu paling seger. Oh kalau pakai brace itu mesti idealnya 23 jam, ya, itu akan menolong, termasuk kapan harus kontrol dan sebagainya. Touch ini ketika merasa didampingi dari awal, itu saya harapkan bisa menolong, Mas Wajar, si anak ini merasa, oh saya tidak dibiarkan sendirian. Ya. Nah, kalau menangkap kemudian orang tua, next selanjutnya ini, menangkap, dok, ternyata anakku stres. Apa, begitu pulang dari konsultasi, cukup sering itu, Dr. Yohan, begitu pulang dari konsultasi nggak bisa tidur, dok. Ya, terus nangis, ya harus dikonsulkan balik. Kalau perlu telepon dok anak saya gini. Nah, nanti kami akan masuk, berarti anak ini memang perlu pendampingan khusus, tidak secara rutin. Ya, nanti kita akan bantu. Karena ingat tadi rehabilitasi medik bertanggung jawab termasuk pada efek psikologis yang menyertai penyakitnya. Oke, kami siap membantu. Ya, kami siap. Oke, jadi touch itu saya kira yang paling penting. Ingat, grup daripada basket tidak bisa mencapai goal menang kalau hanya pemainnya, kalau hanya pemain sama coachnya, supporter nggak ada.
ya, lagi kayak corona aja, ya, kan enggak, oke? Anda supporter yang sangat dia perlu. Oke, saya kira begitu, Dr. Yohan. Terima kasih. Mudah-mudahan Mas Fajar cukup jelas ya, Mas. Ya, semoga tidak hanya berguna untuk Mas Fajar, tapi juga untuk kita semua, para peserta, para orang tua khususnya, yang memiliki anak-anak yang dengan kondisi skoliosis. Semoga hal ini bisa menjadi pencerah atau menjadi masukan untuk kita semua. Mungkin Dr. Wahita ini waktunya kan sudah mepet ya, mungkin ada satu pertanyaan singkat aja, Dokter. Ini ada klien kita sudah lama, sejak klien skoliosis sudah lama, juga rutin latihan ke tempat kita, Ibu Citra. Namun kan karena sudah lama ini dengan kondisi dengan kondisi Prospine Klinik Surabaya yang barusan pindah, terus ada kondisi pandemi corona ini, jadi kan memang udah lama tutup. Nah, ini Bu Citra ini menanyakan kapan Dr. Wahita mulai praktek lagi dan menerima klien, karena skoliosisnya yang sudah lama tidak latihan, lama tidak konsultasi, ini sekarang terasa makin lama makin sakit, Dokter. Oke. Makasih, halo Mbak Citra. Makasih ya Mbak mengikuti webinar ini. Kita beruntung ya, berita baik menurut saya sih, tapi kita harap lebih baik ya. Kita berharap lebih baik. Secara resmi di koran tadi pagi sudah disebutkan bahwa Surabaya sudah masuk di dalam area orange. Ya, sudah bisa loh kita lepas dari merah. Ya, bahkan ada yang sampai katanya merah tua seperti hitam. Sekarang sudah masuk orange, ya. Dan syukur persiapan tadi sudah dicontohkan di Prospine Serpong. Kami juga persiapan untuk protokol kesehatannya sudah kita bisa penuhi. Jadi saya akan mulai praktek. Monggo Mbak Citra kalau mau konsul ya. Hari Selasa tanggal 18. Oke, tanggal 18. Kok nggak 17 sih, Senin? Ya Senin kan kita merdeka 75 tahun. Oke? Ya, semangat ya Mbak Citra ya. 75 tahun kemerdekaan mesti bikin semangat. Yuk, kita ketemuan Selasa. Monggo, yang lain juga mulai ya. Selasa saya mulai praktek. Iya. Terima kasih Dr. Wahita sudah mulai menerima klien lagi ya, Dok, untuk konsultasi. Iya, Selasa kita ya, saya mulai praktek Selasa. Oke. Semoga ini menjawab juga pertanyaan-pertanyaan para klien lama dari Prospine Surabaya yang ingin datang kembali. Terus. Ya. Jangan lupa ya alamatnya. Nanti untuk alamatnya yang baru di Kauripan nomor 7. Oke, ini saya lihat waktunya juga sudah habis. Saya bacakan kesimpulan dari kegiatan kita hari ini ya. Bahwa sesuai dengan pemaparan dari Dr. Wahita tadi, bahwa ruang lingkup rehab ini cukup luas, termasuk di dalamnya yaitu menangani kondisi psikis atau psikologis dari para klien, dan juga seperti sudah dipaparkan juga bahwa klien-klien skoliosis memiliki sangat banyak sekali masalah psikologis baik dari internal maupun dari eksternal. Karena itu sangat membutuhkan support baik dari tim medis, klien sendiri, kemudian juga dari keluarga. Dan program rehabilitasi tidak akan berhasil jika ada salah satu komponen yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Kemudian untuk tips dari Dr. Wahita tadi, untuk klien, yang pertama adalah tetap aktif mengerjakan latihan, meskipun di rumah ya dengan segala keterbatasannya karena situasi pandemi, tetap kerjakan latihannya karena dengan latihan akan memunculkan banyak sekali hormon yang memiliki efek positif untuk tubuh kita dan juga untuk pikiran kita. Kemudian juga Dr. Wahita juga menekankan bahwa peran orang tua sangat besar, terutama dalam mendukung anak-anaknya yang memiliki kondisi skoliosis. Perannya tidak hanya berupa support finansial, tapi juga support komunikasi, kehadiran, dan juga dukungan baik secara fisik maupun secara emosi. Oke, dan untuk pertanyaan-pertanyaan tadi saya kira juga sudah cukup jelas dipaparkan oleh Dr. Wahita. Semoga bisa menjadi bekal untuk kita semua, para peserta, para dokter, para klien, agar lebih dapat berdamai dengan situasinya, berdamai dengan kondisi fisiknya yang memang mungkin tidak sempurna menurut kebanyakan orang, tapi tetap sempurna di mata Tuhan.
Oke, demikian dari saya kembalikan ya ke Bu Shelly selaku manajer klinik ProSpine. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Dr. Johan yang sudah jadi moderator pada webinar kali ini, dan terima kasih sebesar-besarnya buat Dr. Wahita atas pemaparannya yang begitu baik. Saya yakin ini belum menjawab semua pertanyaan yang ada, tapi jangan khawatir, seperti tadi Dr. Johan bilang, kirim aja, nanti akan dijawab oleh para dokter di WA masing-masing ya. Nah, untuk webinar yang akan datang, kita akan tahu bahwa ada webinar yang berikutnya tanggal 26. Nah, topik yang sangat menarik. Ya, itu tadi topik yang sangat menarik ya. Yuk koreksi posturmu. Nah, webinar berikutnya tanggal 26 Agustus dibawakan oleh Dr. Johan. Nah, pastikan semua kita ajak yang handai tolan, kenalan, ini topik yang menarik yang perlu kita ikutin. Saya tadi melihat ada banyak beberapa yang tidak mengikuti dari awal, tapi jangan khawatir bahwa ada YouTube link yang akan bisa diikutin mulai dari awal hingga akhir ya. Bagi yang belum nggak kebagian yang depan-depannya, bisa ngikutin dari YouTube link ya. Nah, kayaknya kita sudah sampai di penghujung acara. Kita akan jumpa lagi di tanggal 26 di seri webinar berikutnya. Pastikan ya, kita hadir semua. Paling akhir, jangan lupa, masa pandemi ini, ingat protokol kesehatan. Kita harus sehat, pakai masker, pakai face shield, jaga jarak, dan sering cuci tangan dong. Oke, sampai ketemu di webinar berikutnya. Terima kasih untuk semua para peserta yang sudah mendengarkan dan para dokter. Terima kasih. Selamat siang.